Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu Kerajaan Islam di Jawa, yaitu Kerajaan Panjang. Proses berdirinya Kerajaan Panjang diwarnai oleh pertumpahan darah berupa perang saudara antara Sunan Prawoto dan Arya Panangsang. Dalam konflik ini, justru Kerabat, menantu Sultan Trenggana, tampil menjadi raja yang kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya. Semenjak kematian ayahnya, Kerabat berada di bawah asuhan Nyai Ageng Tingkir, sehingga orang-orang menyebutkan Jaka Tingkir, artinya pemuda yang berasal dari desa Tingkir. Panjang berdiri setelah Kerajaan Demak dan dianggap sebagai pewaris resmi Kerajaan Demak. Kerajaan Panjang didirikan tahun 1546 Masehi oleh Sultan Hadiwijaya. Pada waktu didirikan, wilayah Kerajaan Panjang hanya meliputi bagian dari Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan semenjak Sultan Trenggana wafat, kerajaan-kerajaan di Jawa Timur yang semua berada di bawah kekuasaan Demak melepaskan diri dan berdiri sendiri. Pada tahun 1568 Masehi, Sultan Hadiwijaya dan para adipati Bangbang dipertemukan di Giri Kedaton oleh Sunan Prapen, salah seorang keturunan Sunan Giri. Dalam kesempatan itu, para adipati sepakat mengakui kedaulatan Panjang di atas negeri-negeri Jawa Timur. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryakrama Surabaya atau bisa disebut pemimpin Persekutuan Adipati Jawa Timur, dinikahkan dengan putri Sultan Hadiwijaya. Negeri kuat lainnya seperti Madura berhasil ditundukkan Panjang. Pemimpinnya yang bernama Raden Pranatu alias Penembahan Lemah Duwur diambil sebagai menantu Sultan Hadiwijaya. Kemudian Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram didirikan oleh Penembahan Senopati Ing Alaga atau Sutawijaya sekitar abad ke-16 Masehi. Pusat Kerajaan Mataram adalah Yogyakarta. Sutawijaya memiliki cita-cita mempersatukan tanah Jawa ke dalam pengaruh kekuasaannya. Ia memerintah tahun 1575 hingga 1601 Masehi. Penguasa Kerajaan Mataram Islam selanjutnya adalah Mas Jalang atau Penambahan Sedo Ing Krapyak. Dia memerintah tahun 1601 hingga 1613 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram terus menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya. Sutawijaya melakukan perluasan kekuasaan ke daerah Demak, Madiun, Kediri, Ponorogo, Tuban, dan Pasuruan. Cita-cita Sutawijaya ini mendapat tantangan dari daerah lainnya yang tidak dapat ditaklukkan, seperti Surabaya. Para pelaut Belanda melaporkan tentang ekspedisi Mataram melawan Banten sekitar tahun 1597 yang mengalami kegagalan. Pada tahun 1602, Pangeran Pugar, saudara sepupu raja yang telah diangkat sebagai penguasa Demak, melakukan pemberontakan. Pada tahun 1602, Krapyak dipaksa mundur. Namun, sekitar tahun 1605, Pangeran Pugar berhasil dikalahkan. Pada masa Krapyak ini, Mataram mengadakan kontak pertamanya dengan VOC. Pada tahun 1613, dia mengirim duta kepada Gubernur Jenderal Pieter Bot di Maluku untuk mengadakan persekutuan. Kemungkinan, Krapyak beranggapan bahwa dia ada di VOC sama-sama memusuhi Surabaya. Setelah Krapyak meninggal, takhta kerajaan diserahkan kepada anaknya yang bernama Raden Rangsang yang bergelar Sultan Agung pada tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Dialah Raja Mataram terbesar dalam sejarah Kerajaan Mataram. Seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk Madura mengakui kedaulatan Mataram. Pada tahun 1625 Masehi, ia berhasil menaklukkan Surabaya yang sukar dikalahkan. Di Jawa Barat, kekuasaan Mataram tertanam di Cirebon, Sumedang, dan Ukur atau sekarang Bandung. Cita-citanya untuk mempersatukan seluruh Jawa di bawah kekuasaan tidak berhasil. Banten yang merupakan saingan utamanya tidak berhasil dikuasai. Sultan Agung digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat I. Ia memerintah dari tahun 1645 hingga 1677 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram menjalin hubungan dengan Belanda. Orang-orang Belanda diperkenankan membangun benteng di Kerajaan Mataram. Namun, pendirian benteng dan tindakan sewenang-wenang Belanda akhirnya menyulutkan rasa tidak puas dari beberapa kalangan di Kerajaan Mataram terhadap pemerintahan Amangkurat I. Antara lain, Pangeran Trunajaya dari Madura, dengan dibantu para bupati di daerah pesisir pantai. Pangeran Trunajaya melakukan pemberontakan dalam peperangan di ibu kota Kerajaan Mataram. Amangkurat I menderita luka-luka. Ia dilarikan ke Galwangi dan meninggal di sana. Pemberontakan itu sendiri akhirnya dapat dipadamkan oleh Belanda. Raja Amangkurat I digantikan oleh Amangkurat II yang memerintahkan dari tahun 1677 hingga 1703 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Belanda menguasai hampir sebagian besar wilayah Kerajaan Mataram. Amangkurat II menyingkir ke daerah pedesaan dan mendirikan ibu kota Kerajaan Mataram baru di desa Wonokerto yang diberi nama Kartasura.
Amangkurat II meninggal tahun 1703 Masehi. Setelah Amangkurat II wafat, berdasarkan Perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua, daerah Kesultanan Yogyakarta atau Ngayogyakarta dan Kasuhunan Surakarta. Kesultanan Yogyakarta diperintah oleh Raja Mangkubumi yang bergelar Hemangkubuwono I, sedangkan Surakarta diperintahkan oleh Susuhan Pakubuwono III. Pada tahun 1797 Masehi, berdasarkan Perjanjian Salatiga, Kerajaan Mataram dipecah menjadi tiga daerah, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Kadipaten Daerah Mangkunegaraan diperintah oleh Mas Said yang bergelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegaraan. Pada tahun 1813 Masehi, Kesultanan Yogyakarta dibagi dua kerajaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Kerajaan Pakualaman diperintah oleh Paku Alam yang semula adalah Adipati Kesultanan Yogyakarta. Dengan demikian, Kerajaan Mataram akhirnya terbagi menjadi empat kerajaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kadipaten Pakualaman. Dengan adanya perjanjian, berakhirlah riwayat Kerajaan Mataram yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Nah, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.